Aku bakal record pertemuan hari ini. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk materi TSC komputer untuk materi online. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang data structure yang ketiga, di mana itu adalah tentang graph teori, tentang penerapan graph. Aku cek dulu apakah recordingnya udah oke. Recordingnya udah jalan. Wait, sebentar ya. Hmm. Oke, nah pertama-tama aku akan ngejelasin definisi dari graph. Nah, apa itu graph? Graph itu adalah pasangan dari sebuah vertex, right, pasangan dari sebuah vertex dan juga sebuah edge. Nah, apa itu vertex dan edge? Vertex itu adalah simpul ataupun node. Sedangkan edge adalah sisi-sisi yang menghubungkan dua node. Jadi masing-masing dua node itu akan dihubungkan oleh sebuah vertex. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti ini. Let's say kita punya A, B, C, misalkan grafnya seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan vertex. Kemudian ini akan dihubungkan oleh beberapa edge. Let's say edge D, E, F. Nah, DF ini adalah edge. Mungkin kalian yang udah baca materi apa namanya kombinatorika 2, wait. Di sini kalau ada yang ikut kelas matematika, di kombinatorika 2 kita sudah bahas graph, tapi di data structure ini kita bahas graph lebih detail lagi karena ini tuh berkaitan dengan beberapa algoritma pada komputer. Nah, graph ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada directed graph yang punya arah, undirected graph yang tidak punya arah. Kemudian yang ketiga weighted atau edge yang punya bobot. Kemudian unweighted atau bobotnya semua sama-sama satu. Kemudian connected atau semua node-nya saling terhubung. Kemudian ada cyclic atau ada siklus di dalam node tersebut dan acyclic atau tidak ada siklus di dalam graf tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang shortest path algorithm dan juga MST atau minimum spanning tree algorithm. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu representasi graph. Gimana cara kita merepresentasikan graph dalam sebuah data structure. Nah, data structure graph ini bisa kita representasikan sebagai adjacency list. Apa maksudnya adjacency list? Adjacency list adalah pasangan dari eh, node-node yang saling terhubung dengan suatu node. Misalkan seperti apa? Misalkan A. Di sini A terhubung dengan node B, di mana nilai dari H-nya adalah 2, atau weight dari H-nya adalah 2. Kemudian dia terhubung juga dengan C, di mana nilai dari weight-nya adalah 4. Jadi kalau kita misalkan ini gambarnya berarti kurang lebih A itu terhubung ke B sebesar 2, kemudian juga terhubung ke C sebesar 4. Kemudian B juga terhubung ke C sebesar 1. Jadi kurang lebih inilah representasi graph dengan menggunakan adjacency list. Nah, representasi seperti ini tuh hemat memori. Karena dia menggunakan kurang lebih N dikali N. Jadi ibaratnya kalau kita punya, sorry, V dikali V. Ibaratnya kita punya V vertis, maka kita membutuhkan sebesar V dikali V memori untuk menyimpan vertis-vertis yang ada. Kita bisa simpan seperti ini. Sorry, bukan O vertis kali vertis, tapi vertis dikali edge. Jadi banyaknya vertis dikali banyaknya edge yang terhubung ke dalam vertis tersebut. Kemudian yang kedua kita punya adjacency matrix. Nah, apa itu adjacency matrix? Adjacency matrix itu adalah eh wait, dari tadi aku nggak kelihatan ini ku ya. Oke, adjacency matrix itu kalau kita lihat di sini, itu tuh terlihat seperti matrix. Nah, kalau kita lihat seperti matrix ini, mungkin adik-adik kurang terlalu ngerti nih, gimana cara kerjanya. Jadi kita bisa tinggal tandai aja masing-masing ini sebagai, let's say kita bilang vertis A, B, C, terhubung dengan vertis A, B, C. Nah, ini adalah path atau jarak dari satu vertis ke vertis lain. Kalau dia nol, itu either dia terhubung, tidak terhubung, ataupun itu adalah node itu sendiri. Nah, misalkan gimana? Misalkan kita punya A, B, C seperti ini. Artinya A ke B itu eh, nilainya adalah 2, kemudian B ke C itu nilainya adalah 1, dan terakhir A ke C itu nilainya adalah 4. Sama seperti adjacency list yang kita punya di atas tadi. Nah, hanya saja dia itu lumayan boros memori nih, karena kita membutuhkan sebesar V dikali V annotation untuk menyimpan vertis-vertis yang ada. Karena kita menyimpan semua vertis, jadi walaupun dia tidak terhubung, kita tetap menyimpan node-node tersebut.
Sehingga ini disebut dengan boros memory, tetapi aksesnya lebih cepat karena kita bisa akses itu by index aja. Jadi kita bisa akses itu kayak lihat, let's say kita punya matriks A, terus kita tinggal akses dengan matriks A, I, J. Kurang lebih gitu. Kita tinggal sebutkan aja dia di kolom berapa dan di row keberapa. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kita akan belajar tentang shortest path algorithm. Nah, apa itu shortest path algorithm? Shortest path algorithm adalah algoritma yang menentukan jarak terdekat dari suatu titik ke semua titik yang ada pada graf tersebut. Nah, ada beberapa shortest path algorithm yang kita kenal. Oh ya, aku jelasin dulu shortest path algorithm ini dipakai di mana aja. Shortest path algorithm ini biasanya kita pakai saat kita menentukan rute untuk sebuah network. Jadi kalau ada adik pelajaran kemarin di pelajaran network kita kan bekerja di layer ketiga pada sebuah network. Nah, di layer ketiga inilah terjadi routing protocol. Routing protocol ini sendiri menggunakan shortest path algorithm, di mana shortest path algorithm ini akan menentukan letak yang terdekat dari suatu node ke node yang lain, di mana node-node ini dinyatakan dalam sebuah router. Jadi router-router ini saling terhubung dan router ini akan mengkalkulasikan kemana jarak terdekat dari route ini ke tujuannya. Jadi dia harus melalui rute mana saja. Nah, di sini kita punya dua jenis algoritma. Yang pertama ada, sorry, tiga jenis algoritma. Yang pertama ada Dijkstra algorithm. Yang kedua nanti ada apa namanya Bell-Manford algorithm. Dan yang ketiga adalah Floyd-Warshall algorithm. Nah, di sini kita akan jelasin satu persatu nih. Yang pertama adalah Dijkstra algorithm. Nah, bagaimana cara kerja dari Dijkstra algorithm? Nah, Dijkstra algorithm ini bekerja dengan cara menentukan jarak terpendek dari suatu node sumber ke semua node yang lain. Nah, apa syarat-syarat dari Dijkstra algorithm ini? Syaratnya adalah semua buat edge harus lebih dari sama dengan nol. Jadi, kalau ada edge yang bernilai negatif, itu tidak bisa menggunakan Dijkstra algorithm. Nah, intuisi dari Dijkstra ini kurang lebih gimana nih? Jadi misalkan aja kalau aku sudah sampai ke suatu node dengan jarak yang paling kecil, maka tidak mungkin lagi ada jalan yang lebih pendek ke node itu. Jadi kita perhatikan teman-teman, hampir semua shortest path algorithm dan juga minimum spanning tree nanti akan termasuk ke dalam greedy algorithm. Di mana greedy algorithm ini akan mengambil nilai yang paling besar ataupun nilai yang paling kecil dahulu, kemudian mengutamakan nilai-nilai yang berikutnya. Nah, kalau kalian udah pelajari greedy algorithm itu, cara kerjanya kurang lebih seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Eleazar TA kita sebelumnya. Kemudian gimana cara kerja dari Dijkstra algorithm ini sendiri? Implementasinya seperti apa? Nah, coba kita lihat graf yang satu ini nih. Kita punya graf A, B, C, D, di mana masing-masing memiliki uh, weight-nya masing-masing. Jadi edge-nya punya weight masing-masing. Nah, tugas kita adalah mencari jarak terpendek dari A ke semua node pada graf tersebut. Nah, gimana langkah-langkah Dijkstra yang kita punya? Yang pertama kita inisialisasi dulu nih. Kita inisialisasi sebuah tabel yang menyimpan node-nya apa aja, kemudian distance-nya berapa ke semua titik, dan yang ketiga adalah dan yang ketiga adalah visited atau belum. Apakah node itu sudah di-visit sebelumnya atau belum di-visit sebelumnya? Nah, yang pertama-tama kita inisialisasi dulu mulai dari A. Kita cek dari node A apakah berapakah distance-nya ke semua titik yang lain. Untuk inisialisasi, kita inisialisasi jarak ke semua titik itu adalah tak hingga. Dan semua node masih belum di-visit. Oke, aku gambarkan ulang aja di sini biar kita gak usah bolak-balik atas bawah. Aku coba gambarkan di sini graf kita ya. Oke, kita punya graf A, 1B, 2C, 3D, kemudian 4. Nah, langkah-langkah dari Dijkstra adalah pertama-tama, setelah kita inisialisasi, step pertama adalah pilih node dengan jarak yang terkecil dari A. Nah, kita lihat nih, jarak terkecil dari A adalah, ya A itu sendiri, pasti nilainya adalah 0. Kemudian node dari jarak terkecil itu A ini, kita bisa update masing-masing jarak ke node tersebut. Kita update jarak ke node tersebut, kita lihat ini, dari A ke B, A ke B itu kan terhubung ya, yaitu jaraknya adalah 1, maka kita tinggal update distance dari A ke B menjadi 1. Kemudian kita tinggal update dari A ke D menjadi 4, gitu kan. Kemudian karena kita sudah update, nah di sini kita masih belum tahu nih berapa nilai dari A ke C. Nah kita tanyain dulu nih, yang udah kita visit itu adalah 2 dan juga, sorry, apa namanya, B dan juga D gitu ya. Jadi kita punya A dulu nih sebagai titik acuan kita. Kemudian yang kedua, kita pilih node yang jaraknya terkecil dari node dengan distance terkecil yang belum divisit.
Nah, node yang belum kita visit itu adalah B, di mana jaraknya adalah satu, gitu ya teman-teman. Jadi, node B ini jaraknya satu, maka kita tinggal tandai node tersebut. Oke, udah kita tandai nih. Kemudian kita cek jarak terdekatnya. Kalau dia ada yang lebih dekat, kalau dia ada yang lebih dekat lagi, kita tinggal update lagi nih jarak tersebut. Misalkan dari A ke B itu kan satu ya, tapi B ini juga terhubung ke C sebesar 2. Tadinya C ini adalah tak hingga, tapi karena dia sudah mendapatkan nilai dari B ke C, maka kita tinggal upgrade eh, jaraknya menjadi 1 plus 2, di mana jaraknya adalah 3. Jadi kita sudah melakukan update di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tinggal cek lagi pilih node terkecil yang berikutnya, yaitu si C. Kenapa kita pilih C? Karena untuk sementara C adalah jarak yang terdekat dari A, di mana jaraknya adalah 3 gitu ya. Kemudian kita tinggal cek nih, apakah C ini adalah node terkecil? Sorry, apakah dari C ini ada jalan-jalan yang lebih dekat menuju ke node-node lain? Nah, kita cek nih ke D. C ini kan terhubung ke D sebesar 3. Kita cek dulu nih, C, C ke D itu kan kalau melalui C, itu adalah 1 plus 2 3 plus 3 6. Nah, sementara kita udah punya node yang 4. Karena dia lebih besar, maka kita tidak update. Karena kita mau yang lebih kecil, yang lebih short. Artinya kita sudah selesai. Kita selesai sampai kapan? Sampai semua node sudah kita kunjungi. Nah, di sini yang terakhir kita sudah mengunjungi semua node. Jadi, dia selesai sampai semua node yang kita kunjungi sudah visited. Nah, hasil akhirnya adalah semua jarak dari A berjarak, yang untuk node A itu satu, dari A ke B itu dari A ke A itu 0, dari A ke B itu satu, dari A ke C itu 3, dan dari A ke D itu sebesar 4. Kurang lebih gitu. Nah, kita akan coba algoritma mengerjakan soal yang terkait dengan shortest path algorithm Dijkstra ini di graph yang lain. Nah, graphnya ini agak kompleks, aku buat sedikit supaya mungkin lebih paham lagi gimana cara kerjanya. Nah, pertama kita mau membuat shortest path algorithm untuk node A. Jadi kita mau cari dari node A ini, jarak yang terdekat ke semua itu berapa sih? Nah, kita tandai dulu masing-masing nih. A, B, C, D, E. Kita punya 5 node. Nah, kemudian kita punya masing-masing, kita inisialisasi dulu. 0, tak hingga, tak hingga, tak hingga, dan tak hingga. Oke, gitu ya. Kemudian dari node A, kita cek nih, apakah jarak terdekat dari A ini? Nah, jarak terdekat dari A ini adalah C, karena jaraknya 2, gitu kan? Artinya kita tandai nih node C. Kita udah visit node C. Nah, kita ambil nih edge-nya yang ini. Kita ambil edge-nya, maka kita ganti C dengan kita update dia menjadi 2 jaraknya. Oke, dari C ini lagi kita tinggal cek nih ke semua node yang terhubung ke C. Yaitu berapa saja. C ini terhubung ke B. Wait, sorry. Sebelum tadi kita C, kita update dulu semua yang terhubung ke node A ya. Tadi kan kita lupa ngupdate node B karena B ini juga terhubung ke A. Kita update B ini menjadi 4 juga, karena dia terhubung ke A juga kan. Wait. Oke, di iteration yang kedua, kita sudah di node C nih, teman-teman. Kemudian di node C, kita update semua yang terhubung ke C, jika dia lebih kecil jaraknya daripada yang sebelumnya. Nah, C ini terhubung ke B. Kalau C terhubung ke B, artinya jarak dari A ke B itu akan sebesar, nah kita update nih, karena lebih dekat jarak melalui C, kita update berarti si B ini menjadi 3 sekarang. Karena dia lebih dekat dari C. Gitu kan? Begitu juga dari C ke E. C ke E tadinya tak hingga, sorry, A ke E tadinya tak hingga, tapi melalui C dia menjadi 7. Menjadi 7 gitu ya, karena dia melalui C. Kemudian kita tinggal pilih lagi nih, node yang terkecil jaraknya. Node yang terkecil jaraknya itu adalah, dari semuanya itu adalah yang belum visited ya. Ini kan udah visited nih. Ini juga udah visited si C ini. Yang paling kecil adalah B selanjutnya. Berarti kita tinggal ambil jalan tersebut, kita udah data jalan ini. Kemudian kita visited B. Kita udah visit B. Kemudian kita cek masing-masing dan kita update. Dari B ke D itu kan jaraknya 2. Artinya dari A ke D itu jaraknya adalah 5. Karena jarak A ke B itu adalah 3. Jadi kita update lagi. Si D ini menjadi berapa sekarang? Sekarang adalah 5. Kemudian dari B ini juga dia terhubung ke E.
jaraknya adalah sebesar 3, gitu ya. Karena dia sebesar 3, maka kita tinggal cek lagi. Oh, ternyata kalau dia melalui B, berarti total jarak menuju ke E adalah 3 plus 3. Artinya adalah 6. Nah, lebih kecil daripada yang sekarang kita punya. Berarti ini kita update lagi menjadi 6. Kemudian kita pilih node yang jaraknya terkecil yang belum kita visit, yaitu si D. D belum kita visit, artinya kita ambil jaraknya yang dilaluinya melalui si ini, si B, dan kita visit si D ini. Terakhir dari D, kita tinggal melihat lagi nih. Oh, rupanya tidak ada node yang terhubung ke D tersebut, gitu ya. Tidak ada yang terhubung ke D. Maka kita tinggal tandai aja, ini udah visited. Yang terakhir ke E, oke? Yang terakhir E, berarti tadi jarak yang terdekat yang dilalui oleh itu adalah 6. Itu melalui mana? Melalui si B. Kita harus catat dia melalui mana gitu ya. Kita harus catat titik terakhirnya itu melalui yang mana. Yaitu melalui si E, maka artinya jarak terdekatnya adalah sebesar 6. Nah, jika kita cek lagi melalui E ini, sekarang dia akan bernilai tidak ada lagi jarak yang lebih dekat dari melalui 3 ini. Nah, setelah kita visit semua node, maka kita sudah selesai. Inilah hasil dari shortest path algorithm kita, yaitu dari A menuju ke E sebesar 4, menuju ke eh, C sebesar 2, menuju ke B lagi, sorry ini B ya. C ke B itu sebesar 1. Sorry, ini nggak kita ambil. Ini nggak ambil karena dia nggak shortest algorithm, nggak shortest path. Kemudian menuju si apa tadi itu ya? Si D sebesar 2 dan menuju ke si E itu sebesar 3. Jadi ini adalah hasil dari shortest path algorithm kita. Dia menghasilkan kurang lebih maksimal satu node. Jadi tidak ada cycle di sini teman-teman karena dia itu berbentuk seperti pohon atau tree. Oke, di sini ada pertanyaan mengenai shortest path algorithm Dijkstra. Ada yang mau bertanya? Atau udah good, udah ngerti? Kalau misalnya udah ngerti, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kita masuk ke implementasinya. Di sini aku kasih dalam bentuk uh, pseudocode aja. Jadi gimana sih implementasinya dalam bentuk pseudocode atau dalam program? Nah, pertama-tama kita akan mengkalkulasikan, jadi kita anggap semua, sorry, jarak dari source ke source itu sendiri pasti sama dengan nol. Tapi untuk vertis yang lain itu kita simpan dengan tak hingga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jarak ke node, semua node awalnya adalah tak hingga. Jadi selama ada node yang belum di-visit, nah ini akan terus terjadi. Jadi kapan dia berhenti? Saat semua node sudah di-visit. Kemudian, apa yang terjadi di dalam perulangan tersebut? Di dalam perulangan while ini akan terjadi, kita simpan U, di mana U ini adalah node dengan distance terkecil yang kita simpan. Nah, kemudian kita tandai U sebagai visited, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk setiap tetangga V dari U, kita update-lah jarak dari eh, U ke V tersebut. Jadi kita update-lah jaraknya. Maka kita tinggal jika distance dari U ditambah dengan weight dari U ke V itu kurang dari distance V, maka kita tinggal update distance V itu menjadi distance U plus weight UV. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya yang lebih kecil, kita tinggal update lagi jaraknya. Kita selalu melakukan update. Nah, berapa kompleksitas dari program ini? Dengan menggunakan heap queue dari apa namanya dari Python, priority queue itu kan kurang lebih nanti menggunakan sebesar log v untuk mencari node dengan distance terkecilnya menggunakan sorting algorithm. Nah, maka kompleksitasnya akan sebesar V plus I, karena perulangannya akan ada sebanyak vertisnya, jumlah vertis, ditambah dengan jumlah dari edge-nya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Karena kita mengecek setiap tetangga V dari U. Jadi kurang lebih ada V plus E perulangan dikalikan dengan log V untuk mencari U dengan node dengan distance terkecil. Kemudian kenapa node-nya tidak bisa negatif? Nah, kenapa di Dijkstra ini kita nggak boleh negatif? Karena Dijkstra itu mengunci jarak saat node-nya kita pilih. Bobot yang negatif bisa membuat jalur kita lebih pendek.
muncul setelahnya. Jadi kalau ada yang negatif gitu, bisa jadi itu jalan yang lebih pendek. Sementara di Jigsaw itu kita udah kunci nih node-nya. Kita nggak lalui-lalui lagi. Nah, gimana solusinya kalau kita punya node yang bobotnya itu negatif? Kita menggunakan Bellman-Ford algorithm. Nah, Bellman-Ford algorithm ini adalah shortest path yang menggunakan bobot negatif dan juga dia bisa mendeteksi negatif cycle. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dia mencoba semua edge berulang-ulang kali sampai tidak ada jarak yang bisa diperbaiki lagi. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya jarak dari A ke B itu adalah 2. Kemudian B ke C adalah -4 dan A ke C adalah 5. Di iteration yang pertama, dia cek bahwa A ke B itu jaraknya adalah 2. Kemudian B ke C itu jaraknya adalah, sorry, karena dia punya B ke C, maka dari A ke C diupdate menjadi -2. Maka A ke C itu yang bernilai 5 ini tidak berlaku lagi karena kita sudah punya 2 kurang 4. Maka A ke C menjadi -2. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana? Biar lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh yang ada di YouTube ini. Aku tunjukin di sini. Gimana cara kerja Bellman-Ford dalam 5 menit. Nah, mungkin aku percepat aja. Aku bikin speednya agak cepat di sini. Wait, ini 1,5 kali. Oke, misalnya kita punya 6 vertex. Artinya kita akan 6 vertex di sini, kita akan mempunyai 5 iteration atau 5 kali perulangan. Karena kita mengecek masing-masing nodes-nya. Apakah ada yang bernilai negatif nih, edge-edge-nya. Nah, kemudian kita tanda ini, kita mau mencari nilai dari S ke semua node yang lain. Nah, di sini pertama-tama kita tandai dulu, hampir sama seperti Dijkstra algorithm, semua node memiliki jarak tak hingga terhadap node S. Dan node S sendiri, karena dia adalah asalnya, kita buat dia bernilai 0. Nah, kemudian di iteration yang pertama nih, kita cek bahwa dari S ini punya jarak 8 dan 10 ke E dan A. Masih first iteration, kita tinggal update nih menjadi 10 dan 8. Hampir sama dengan Dijkstra tadi, kita cek nih dari A. Kita cek dulu jarak dari eh, kita cek jarak dari semuanya ini. Jadi kita update yang lain juga menggunakan semua node. Kemudian dari A ini kita punya jarak ke C sebesar 2. Artinya kita bisa update C menjadi 12 dari tak hingga ini karena lebih kecil gitu kan. Kemudian selanjutnya kita pergi ke B. B ini memiliki jarak ke A sebesar 1, tapi kita tidak bisa meraih node B dari manapun. Jadi kita masih buat dia tak hingga. Kemudian C itu jaraknya 12, dia punya jarak ke B -2. Artinya dia akan update jarak ke B menjadi 10, karena 12 dikurang 2 adalah 10. Kemudian dia cek node D, itu punya jarak ke C dan juga ke A, di mana dari D ke C itu akan sebesar -1 dan -4. Tetapi tidak ada node yang bisa menuju D. Jadi D masih tetap bernilai tak hingga. Jadi kita cari yang menuju D dulu, baru kita cek. Kemudian yang terakhir E itu bernilai 8 tadi kan, tapi E ini juga bisa mengupdate si D, yaitu 1. Maka sekarang D menjadi 9, karena udah kita update menggunakan node E. Nah, itu artinya kita sudah selesai nih, apa namanya, iteration yang pertama. Kemudian kita masuk ke iteration yang kedua, kita cek lagi nih dari S. Berarti dari 0 lagi, kita cek lagi 8, 10, masih sama. Dari A juga masih sama, gak ada perubahan. Dari B tidak ada perubahan. Dari C di sini kita lihat bahwa -2 nih, sama tidak ada perubahan. Kemudian dari D, sekarang D ini kan jaraknya 9. Kemudian kita cek ke A dan ke C. Nah, D ke C itu adalah -1. Artinya S ke C akan sama dengan 9 dikurang 1, yaitu 8. Artinya kita update C ini menjadi 8. Gitu juga dengan si A. Jarak dari S ke D diketahui adalah 9, tetapi jarak dari D ke A adalah -4. Artinya jarak dari S ke A adalah 9 kurang 4, yaitu 5. Jadi kita update lagi, A menjadi 5, kemudian C menjadi 8. Kemudian kita lanjut lagi ke E, apakah ada perubahan? Oh, ternyata tidak ada nih. Pas kita ke E nanti tidak ada yang berubah karena jaraknya tetap ke D itu 9. Kurang lebih gitu. Kemudian kita masuk ke iteration yang ketiga nih. Di iteration yang ketiga kita masuk lagi dari S, kita cek lagi ke A, tidak ada perubahan. Oh, ada perubahan nih dari S ke A. Karena tadi jarak ke A ini udah berubah nih jadi 5. Sementara dari A ke C sekarang adalah 5 ditambah dengan 2. Artinya C sekarang menjadi 7, bukan 8 lagi nih. Kemudian jarak dari B, kita punya 10 kan nih. Kemudian B ke A ini terhubung menjadi 11. Tapi karena kita udah punya yang lebih kecil, maka kita tidak ubah. Kemudian C itu -2. Nah, dia terhubung ke B, maka jarak dari C
ke B itu minus 2, maka dari S ke B menjadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. Kita update jadi 5. Habis itu ke D juga demikian, tidak ada perubahan. Dari E juga tidak ada perubahan. Kemudian kita masuk ke fourth iteration. Perubahan yang keempat, kita cek lagi. Dari A tidak ada perubahan, dari B tidak ada, dari C juga tidak ada harusnya, dari D masih belum ada, dan dari E juga masih belum ada. Nah, karena tidak ada perubahan sama sekali, artinya kita sudah selesai nih. Kita berhenti melakukan Bellman-Ford ini. Jadi disitulah selesai programming kita. Itulah cara kerja dari Bellman-Ford algorithm. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, implementasinya ini lebih simpel daripada yang tadi. Yang apa namanya? Karena di sini kita tidak menggunakan konsep visited node. Kita hanya mengulang-ulang sampai V dikurang 1 times. Kita menggunakan for loop di sini. Dan kita untuk setiap edge U VW, kita cek jaraknya. Apabila distance dari U ke distance dari U ditambahkan dengan weight-nya kurang dari distance V, maka kita tinggal ganti distance V menjadi distance U plus weight-nya. Jadi ini hampir sama seperti yang ini tadi, tetapi ini kita lakukan secara for-nya yang berubah. For-nya itu kita lakukan aja setiap edge-nya, untuk setiap edge-nya. Jadi kompleksitasnya lebih besar daripada kompleksitas yang sebelumnya, yaitu di mana kompleksitasnya bernilai jumlah dari vertis dikali dengan jumlah dari edge. Karena di sini ada perulangan sebanyak vertis dan ada perulangan sebanyak edge. Jadi V dikali I, kompleksitinya sebesar itu. Kemudian yang ketiga kita ada Floyd-Warshall algorithm. Nah ini tuh lebih kompleks lagi nih teman-teman, karena Floyd-Warshall algorithm, kalau tadi kita punya Dijkstra dan juga Bell-Manford, ini tuh berguna untuk mencari shortest path algorithm dari satu node aja. Kalau Floyd-Warshall ini mencari shortest path untuk semua pasangan node. Jadi semua node ini akan dicari nih jarak terdekatnya itu berapa ke semua nodenya. Jadi gimana cara menghitungnya? Itu intuisinya menggunakan dynamic programming. Nah, seperti yang udah dijelasin kemarin, dynamic programming ini adalah programming di mana kita menyimpan dulu nilai-nilai yang udah kita punya sebelumnya, supaya untuk next time kita mau pakai nilai itu lagi, kita nggak perlu lagi nih ngitung dari awal. Jadi kita udah tersimpan nilainya di dalam sebuah data structure. Jadi lebih simpel daripada kita harus bolak-balik melakukan perhitungan secara rekursif ataupun secara iteratif. Nah, contohnya kita punya matriks seperti ini. Nah, matriks ini yang seperti ini awalnya akan kita upgrade setiap distance-nya menjadi jika ada yang lebih kecil jaraknya, kita akan update matriks ini setiap saat. Nah, contoh dari Floyd-Warshall algorithm ini lebih jelas kita lihat di dalam video ini. Nah, coba aku jelasin dengan cara yang simple. Wait. Oke, ini ada sedikit iklan. Kita skip. Oke, aku bakal kasih speednya 1,5 lagi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di sini tuh bisa juga negative edge. Dan ini menentukan shortest path antara semua pair of vertices. Jadi, Floyd-Warshall ini adalah algoritma yang paling kompleks dibandingkan kedua algoritma lainnya. Dan juga kompleksitinya pastilah lebih besar daripada dua yang lainnya. Di situ kan? Nah, ini cara kerjanya. Kita punya V sebagai number of vertices in graph. Kemudian distance-nya kita buat seperti matriks. Jadi ini menggunakan adjacency matrix seperti yang tadi. Kita taruh nih berapa jaraknya dari setiap vertis ke vertis yang lain. Kemudian untuk setiap vertis kita simpan jaraknya adalah 0. Kemudian untuk setiap U ke V yang terhubung, kita simpan weight-nya adalah UV. Jadi untuk semua edge kita taruh di dalam sini. Jadi 1/3 itu negatif 2. Nah, kita isi nih. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi yang lain ini. Mengisi yang lain dan juga kalau ada yang terupdate, kita bisa update. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan for loop di dalam KIJ. Jadi kurang lebih for loop dengan menggunakan 3 kali perulangan. Jadi nested loop. Nah, gimana nested loop ini terjadi? Kita cek apakah bisa kita melalui dari I ke J melalui K. Apakah jaraknya lebih dekat atau lebih jauh? Nah, ini kita akan lakukan perulangannya berulang-ulang kali sampai kita mendapatkan eh, semua node-nya itu merupakan jarak yang terpendek. Nah, kita punya K-nya 1, 2, 3, dan 4, I-nya 1, 2, 3, dan 4, dan J-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia cek masing-masing, K-nya akan bergerak, J-nya akan bergerak setiap saat. Nah, kita lihat yang paling penting di sini adalah K, I, dan J-nya. Kemudian J-nya sekarang 2. Gitu kan? Berarti apakah distance 1, 2 lebih dari distance 1, 1, 1 plus distance 1, 2? Yang paling penting adalah bagian ini. Apakah distance IJ lebih besar dari distance IK plus KJ?
Nah, kalau dia lebih besar, kita langsung ganti. Kita ganti dengan distance IK plus KJ karena lebih kecil. Kita mau node yang lebih, sorry, edge yang lebih kecil untuk memasuki nilai dari adjacency matrix kita. Kita hitung lagi. Nah, di sini belum ada yang terupdate. Semua masih lebih besar. Kemudian 114 nih masih lebih besar juga. Kemudian I kita gerak nih kedua sekarang harusnya. Nah, kita cek lagi. Oh, di sini tuh ada perubahan nih. 3 lebih dari 2. Artinya kita harus update nilai dari distance 23 ini menjadi 2. Yang tadinya distance-nya adalah 3. Kurang lebih gitu. Kemudian ini juga distance 241. Di sini dia cuma nunjukin distance yang berubah. Nah, jadi dia melakukan perulangannya setiap K, I, dan J. Jadi kita melakukan perulangan kubik. Kurang lebih kompleksitinya pasti akan sebesar vertis pangkat 3. Jadi kompleksitasnya sangat besar dibandingkan Bellman-Ford ataupun Dijkstra algorithm tadi. Jadi kita lanjut terus sampai nanti kita dapatkan semua node-nya itu sudah tersusun seperti ini dan juga kita sudah tahu nih jarak terdekat dari setiap node ke node yang lainnya. Misalkan nih dari satu ke dua kita punya negatif satu. Sementara di sini kan dari satu ke dua kan kita masih punyanya 4 nih. Nah kita tinggal lihat nih dari satu ke tiga, tiga ke dua, empat ke dua. Sorry, satu ke tiga ke empat ke dua. Nah, totalnya adalah jaraknya minus satu. Jadi kurang lebih gitu cara kerja dari Floyd-Warsman algorithm ini. Warshall algorithm. Nah, kemudian karena tadi kita sudah mempelajari ini, kita melihat implementasi ini tadi sama, kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi kita tinggal lakukan for untuk jumlah dari vertisnya. Berapa jumlah dari uh, vertis itu maksudnya titiknya, titik pada graf tersebut, maka kompleksitasnya adalah V pangkat 3. Nah, ini tuh adalah yang paling kurang efektif dibandingkan dua yang lainnya, tetapi dia itu lebih menyeluruh karena dia itu mengecek keseluruhan jarak terhadap node yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree ini berbeda dengan shortest path algorithm pemakaiannya. Kalau tadi kita punya shortest path algorithm itu untuk mencari jarak dari satu rute ke rute yang lain yang paling dekat. Nah, minimum spanning tree ini kita mau mencari subgraph yang menghubungkan semua vertis yang pertama. Yang kedua tidak memiliki cycle, jadi dia harus berbentuk tree. Nah, tree itu kan sebenarnya graph yang tidak mempunyai cycle. Apa itu cycle? Cycle itu misalkan kalau kita punya graph, bentuknya seperti ini. A, B, C, D. Ini yang mau kita cegah. Kita tidak boleh punya cycle seperti ini. Tapi kita harus hapus cycle-nya. Misalkan kita hapus ini. Kalau kita hapus apa namanya, sorry, si A ke D ini tuh udah hilang cycle-nya. Ini kita bisa sebutkan sebagai tree. Jadi tree itu adalah bentuk graph yang tidak mempunyai cycle. Jadi lebih, eh, apa namanya, dikurangin nih. Cycle-cycle-nya itu harus dihapus. Kemudian, yang unik dari minimum spanning tree adalah total bobot dari semua weight pada apa namanya pada versi tersebut harus minimum. Kalau tadi kita punya jaraknya aja yang minimum nih, jarak dari A ke setiap node ini minimum. Sekarang total bobot dari edge-edge-nya ini harus minimum. Nah, ini tuh digunakan di mana nih biasanya? Ini tuh digunakan untuk kita membuat topologi jaringan yang paling efektif. Kita membuat topologi jaringan yang paling hemat cost atau hemat biaya. Yaitu kita pasti pakai minimum spanning tree. Karena kita mau total bobot atau total jarak ataupun total cost dari semua eh, graph yang kita punya itu bernilai minimum. Kurang lebih gitu. Nah, di sini kita mengenal apa namanya? Dua jenis algoritma untuk menentukan minimum spanning tree. Nah, apa aja itu? Yang pertama kita ada Kruskal algorithm. Nah, intuisinya adalah kita ambil edge termurah dulu. Asalkan tidak membentuk cycle. Jadi selagi edge ini tidak membentuk cycle, kita terus ambil edge yang paling murah. Contohnya kita urutkan, contohnya di sini nih. Urutkan edge-nya pertama dulu. Jadi kita urutkan dari yang paling murah ke paling ke paling mahal, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dari A ke B ke D, A ke C, dan C ke D. Kemudian setelah kita urutkan, kita ambil edge yang termurah dulu nih. Pertama-tama nih, A ke B. Apakah dia membentuk cycle? Oh, masih belum membentuk cycle. Kemudian kita ambil B ke D, masih belum membentuk cycle juga. Kemudian dari C ke D, sorry, bukan dari C ke D. Dari A ke C, oh masih belum membentuk cycle juga nih. Kemudian C ke D,
Oh, ternyata pas cek ke D, dia udah membentuk cycle, maka kita selesai. Dan juga kita selesainya selain dia, apa namanya, selain dia, jadi ada, dia akan selesai sampai V kurang satu H. Jadi kalau udah V kurang satu H, kita sudah menyelesaikan minimum spanning tree kita. Nah, di sini kita punya sebuah soal nih. Kita coba kerjakan soal ini dulu. Kita mau cari minimum spanning tree dari soal ini. Gimana cara kita mencari minimum spanning tree-nya? Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita cari edge termurah dulu. Di sini edge termurahnya adalah satu nih. Kita ambil nih, C ke E. Dia masih belum membentuk cycle. Kemudian selanjutnya kita cek edge yang kedua, yang lebih kecil lagi, yaitu A ke B. Oh, masih belum membentuk cycle nih. Kemudian yang ketiga, kita bebas pilih yang manapun, tapi di sini mungkin aku coba pilih si A kecil lah. Oh, masih belum membentuk cycle juga. Kemudian kita coba B ke E. Pas aku coba B ke E, ternyata kita punya cycle A, B, E. Artinya kita nggak boleh ambil edge B ke E. Jadi kita buang batch ke E ke E. Kita buang ini. Kemudian kita ambil yang terkecil lagi, A ke D. Oke, masih belum membentuk cycle. Kemudian si 4. 4 ini apakah membentuk cycle? Ada yang bisa jawab? Apakah edge B ke C itu bisa membentuk cycle atau tidak? Oke, aku coba jawab. Edge B ke C ini akan membentuk cycle A, B, C. Karena di situ kita udah punya eh, edge A ke B dan juga edge A ke C. Jadi kalau kita punya edge B ke C, itu akan jadi membentuk cycle A, B, C. Jadi kita nggak bisa ambil edge yang bernilai 4 ini. Kemudian kita lihat yang bernilai 5. Apakah dia membentuk edge? Jawabannya adalah, apakah dia membentuk cycle? Jawabannya adalah iya, dia membentuk cycle. Cycle A, C, D. Jadi kita jangan pilih. Kemudian selanjutnya kita ambil 7. 7 ini membentuk cycle? Oh tidak, dia tidak membentuk cycle. Artinya kita ambil 7. Kemudian 8. 8 dia membentuk cycle A, C, E, D, F, E, F, D. Jadi artinya kita tidak bisa ambil yang 8. Kemudian terakhir 9 ke G itu tidak membentuk cycle. Artinya bentuk dari minimum spanning tree kita adalah A ke D ke F ke G, kemudian ke C, ke E, dan terakhir ke B. Inilah bentuk dari minimum spanning tree kita. Kurang lebih seperti ini. Dengan rootnya adalah eh, di sini A sebagai root kita. Oke, sorry. Sebenarnya rootnya ini tidak tidak selalu A ya, teman-teman. Bisa jadi root kita ada lagi. Jadi tergantung cara kita melihat apa namanya tree ini. Bisa juga root kita adalah G. Jadi tergantung kita melihat ini sebagai sebuah tree. Jadi rootnya tidak selalu si A. Kalau rootnya si G, berarti G ini punya anak si F punya anak si D punya anak A, kemudian A punya anak B dan C punya anak E. Tapi kalau kita lihat ini sebagai A sebagai root, dia bakal punya anak B, C, dan D. Jadi semua bisa jadi root di sini. Nah, kemudian implementasi dari dalam kode Python-nya, nah di sini walaupun sekilas tadi dia terlihat simple, sebenarnya ada yang agak cukup rumit nih di dalam pengecekannya. Apa itu? Yaitu adalah pengecekan cycle. Nah, pengecekan cycle di dalam Python ini membutuhkan nilai yang cukup besar nih. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan union find algorithm. Nah, gimana union find algorithm ini bekerja? Kita coba dilihat di sini. Di sini kita punya parent, di mana parent ini masih kosong. Kemudian kita punya function. Yang pertama function find. Find parent x tidak sama dengan x. Parent x sama dengan find parent x. Artinya, dia mau cek apakah parent x, apakah kita bisa menemukan, kita mau cari parent dari x. Maksudnya parent dari x adalah eh, apa namanya, kayak node yang paling atas gitu, sampai misalnya yang dia belum membentuk cycle gitu. Node apa, parent paling atasnya. Dia mau cari parent paling atasnya. Nah, dia mau cek kalau parent paling atasnya, nanti sebenarnya yang paling krusial itu di cruise kali ini. Nah, kemudian kita punya union A dan B. Union A dan B ini kita ini menentukan bahwa parent find dari A itu sama dengan find B. Ini tuh ada rekursif juga di sini. Berikutnya kita coba cek def Kruskal. Jadi ini adalah function Kruskal algorithm kita. Kita punya list of vertices dan juga edge. Jadi untuk setiap vertex kita simpan bahwa
parent dari si V itu adalah V. Kemudian kita sort edge-nya by X2. Maksudnya sort X lambda X2 ini tuh adalah weight-nya. Jadi kita sort dari weight yang paling tinggi sampai weight yang paling rendah sampai weight yang paling tinggi. Kita pakai function lambda di sini. Kemudian kita punya minimum spanning tree, data structure kita dalam tree. Kemudian kita punya for U, V, and W in edge. Jadi kita cek setiap edge-nya. Jika find U atau parent dari U itu tidak sama dengan parent dari V, maka kita gabung U dan V ini ke dalam MST kita. Jadi kita masukin U dan V ini ke dalam MST kita dan juga kita buat parent dari, artinya kalau di sini berarti parent dari find U akan sama dengan find P. Jadi kurang lebih itu. Parent dari find U akan sama dengan parent dari, sorry, akan sama dengan find V. Nah, terus gimana nih? Kita cek lagi. Sekarang kita cek function find. Nah, find di sini, if parent X tidak sama dengan X, parent X sama dengan find parent X. Berarti di sini, find U ini berarti parent, dalam kurung find U berarti, jika parent U tidak sama dengan U, maka parent U sama dengan find parent U. Dia cari lagi di atas-atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, implementasi ini agak ribet. Dan mungkin membutuhkan pemahaman tingkat tinggi dalam graph algorithm gitu. Nah, makanya kompleksitasnya ini sebenarnya agak lumayan nggak terlalu tinggi ya, E log E, karena dia log E ini untuk mencari cycle-nya, dan kemudian edge-nya ini karena ada edge, banyaknya edge itu ada sebanyak E yang mau dia cek di sini for U, V, W in X. Kemudian operation yang ini tuh bernilai log E karena dia tree. Jadi tree itu memiliki kompleksitas sebesar log edge. Selanjutnya kita punya prim algorithm. Nah, kita mulai dari satu node, kemudian tambahkan edge termurah yang menghubungkan node baru tersebut. Nah, di sini kita misalkan, kita mulai dari node, salah satu node nih. Kita misalkan node A, gitu ya. Node A gini misalnya. Kemudian kita cari edge termurah yang menghubungkan node baru tersebut. Di sini edge termurahnya adalah si B. Kurang lebih gini. Nah, kemudian dari B ini ada edge yang termurah lagi. Nah, sekarang kita cek dari B. Dari B, sorry, dari A ini kan edge yang termurah itu adalah D, AD, AC, dan juga BE. Nah, kita coba ambil AC misalnya. Berarti ini kita hubungkan. Kemudian, artinya node C ini udah terhubung. Gitu ya. Kita cari lagi edge termurah yang menghubungkan semua node. Yaitu C, dari C ini kan ada satu. Berarti ini tuh lebih kecil. Ini yang paling kecil, yang termurah. Kita tinggal tandai si E. Kemudian kita cek lagi edge termurah yang menghubungkan semuanya. Yaitu si, kalau sini kita cek ada si D ini yang 3. Ini yang terkecil kan? Kita tandain. Kemudian si yang ketiga ini masih sama kayak yang tadi. Ini tuh 3 yang sekarang ini masih membentuk cycle. Artinya kita tidak ambil. Yang 4 sekarang membentuk cycle juga, kita tidak ambil. Jadi mirip-mirip implementasi seperti Kruskal, tapi kita memilih satu titik sebagai starting point kita. Instead of kayak tadi kita apa namanya random aja kita cari dari yang terkecil sampai terbesar gitu kan. Kemudian kita cari lagi edge terkecil yang udah terhubung, yaitu si 4. 4 ini membuat cycle, jadi kita jangan ambil. Kemudian si 5 juga membuat cycle. Si 6 udah terhubung nih, kita ambil. Terhubung ke F. Kemudian si 7 ini tuh membentuk cycle. 8 membentuk cycle, dan 9 tidak membentuk cycle, artinya kita ambil yang 9 ini. Maka kita dapat minimum spanning tree kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ambil edge termurah yang menghubungkan node-node baru. Jadi jika ada node-node yang udah terhubung sebelumnya, kita jangan tambahkan lagi. Tapi kalau node-nya belum terhubung, kita langsung hubungkan ke dalam MST kita. Nah, di sini kita menggunakan heap priority queue. Kalau ada dilihat di sini, ada heap priority queue di Python-nya.
Kemudian kita punya function apa namanya prim algorithm di sini. Kita buat set of visited node karena kita nanti akan cek apakah node itu udah di visit atau belum di dalam algoritma kita. Selanjutnya wait, kita lakukan priority queue kita adalah dari nol dan start. Dan kemudian selama priority queue kita masih terisi, kita akan selalu cek apakah jika apa namanya jika dia sudah di visit, kita langsung continue nih. Kemudian jika dia belum di visit, kita tinggal tambahkan dia ke dalam eh, edge kita, yaitu si visited kita. Kita tinggal tambahkan dia ke dalam visited, dan kita tambahkan total wake-nya, dan juga kita cek lagi di dalamnya untuk setiap graph view, kita cek, kita masukkan dia ke dalam priority queue. Jadi kita menggunakan priority queue untuk menyimpan nilai-nilai dari wake dari setiap edge yang sudah kita temukan. Nah, coba mungkin aku coba kasih contoh di sini yang lebih simple. Graph with no cycle. Let's run Prim's algorithm on this graph. To start, create an empty list called visited. We will use this list to keep track of nodes that we have touched. The next step is to pick an arbitrary node. We will start the algorithm from this node. Pertama kita harus ambil node sembarang node, itu kita misalkan si A gitu ya. Kemudian kita cek dari si A ini, node yang paling kecil itu adalah si B. Kemudian kita masukin semua jarak dari B ini ke edge yang manapun ke dalam priority queue kita, seperti yang sudah aku jelasin tadi. Nah, kemudian priority queue kita ini akan ngecek nilai yang paling kecil, yaitu si A ke C, misalkan. Maka dia akan ambil edge A ke C. Kemudian dari jarak dari C kemanapun ini akan disimpan ke dalam priority queue. Kemudian priority queue kita ngecek jarak terdekat adalah si 1. Kemudian jarak terdekat berikutnya adalah si 3. Kemudian dia akan ngupdate priority queue-nya lagi dari D ke semua node. Gitu juga dengan si C dan juga si G. Jadi dia hanya akan menyambungkan edge-edge yang sudah tersimpan di dalam priority queue saja. Yaitu edge-edge yang sudah terhubung ke suatu node di dalam visited node. Jadi dia harus sudah di visit node-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kompleksitas yang kita butuhkan itu akan sebesar edge logaritma dari V, di mana V ini adalah vertex. Nah, logaritma V karena kita punya sebanyak V titik. Nah, logaritma V ini untuk melakukan priority queue-nya. Operation priority queue-nya membutuhkan sebesar log V karena dia menggunakan heap dan dan dia dikalikan dengan jumlah edge. Karena di sini kita mengecek sebanyak edge-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian perbandingan dari masing-masing algoritma ini kita bisa cek di sini. Fungsinya berbeda-beda. Dijkstra tadi kita gunakan untuk shortest path. Bellman-Ford itu untuk shortest path dan juga kita memiliki edge yang bernilai negatif. Kemudian Floyd-Warshall ini tuh untuk menemukan jarak dari setiap edge ke setiap edge yang lain. Kemudian kita punya Kruskal, di mana Kruskal ini yaitu edge base. Kita mengecek edge-nya. Jadi kita hanya peduli kepada edge-nya, baru kita cek apakah ada cycle antara vertex-vertexnya. Sedangkan prim ini lebih ke vertex base. Jadi kita cek apakah vertexnya sudah dikunjungi atau belum. Jadi dua-duanya sama-sama MST, hanya saja bedanya ini terletak di edge-nya dan yang ini lebih fokus kepada vertex-nya. Kurang lebih seperti itu. Izin tanya Kak, untuk Floyd apakah grafnya boleh berbobot negatif? Boleh. Jadi eh, sama dengan Bellman-Ford, Floyd-Warshall juga bisa menggunakan graf yang berbobot negatif karena dia bakal ngecek terus-menerus sama seperti si Bellman-Ford. Sedangkan Dijkstra kita nggak cek terus-menerus, kita tuh cuman cek sebanyak sekali. Artinya kalau ada node yang bersifat bernilai negatif, dia bakal terskip jadinya. Jadinya bisa jadi dia lebih kecil, tetapi gagal kita cek karena dia sudah kita tetapkan satu edge itu sebagai shortest path-nya. Sedangkan Bellman-Ford dan Floyd kita tuh mengecek secara berulang-ulang. Karena kita lihat juga secara complexity, mereka tuh lebih kompleks karena perulangan yang dilakukan bisa sebanyak V dikali E. Dibandingkan dengan si apa tadi yang pertama Dijkstra algorithm. Kurang lebih gitu Arlita. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya? By the way ini last meeting kita ya harusnya. Oke.
I think itu aja buat hari ini. Aku bakal stop share screen. Oke, dan aku stop record juga.